Di lautan biru yang luas, tersebar suku pengembara laut legendaris. Suku Bajo, sang pengembara laut terakhir. Selama berabad-abad, mereka hidup selaras dengan lautan, menjadikan ombak dan angin sebagai panduan kehidupan. Hingga kini, suku Bajo terus menjaga tradisi dan nilai-nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi. Suku Bajo dikenal sebagai pengembara laut yang telah melintasi perairan Asia Tenggara. Sejarah mencatat bahwa mereka pertama kali masuk wilayah Nusantara pada sekitar abad ke-16, berasal dari perairan Kepulauan Sulu di Filipina Selatan. Dalam perjalanannya, suku Bajo tersebar ke berbagai wilayah di Indonesia, seperti Sulawesi, Kalimantan, dan Nusa Tenggara. Keahlian mereka dalam berlayar dan menangkap ikan menjadikan suku Bajo sebagai komunitas maritim yang tangguh. Meski berada dalam arus modernisasi, sebagian besar suku Bajo masih hidup di pemukiman terapung di atas laut. Dengan tetap mempertahankan tradisi sebagai pengembara laut. Salah satunya pemukiman Bajo yang berada di Desa Bangko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hayal, Kepala Desa Bangko, Kecamatan Maginti, Kabupaten Bandung Barat, Sulawesi Tenggara. Desa Bangko ini terdiri dari 448 kakak, 1.577 jiwa, terdiri 2 dusun, ada dusun 1 dan ada dusun 2. Luas wilayah Desa Bangko ini 450 hektar secara keseluruhan, baik itu darat maupun laut. Jadi khusus untuk di pemukiman ini terdiri dari 10,8 hektar khusus yang persiapan untuk pemukiman warga di Desa Bangko ini. Mata pencarian warga kami di sini itu 95% di nelayan, baik itu nelayan tangkap maupun nelayan budidaya. Yang 5%-nya terdiri dari ada yang pengusaha dalam arti untuk pembeli hasil lautnya, hasil tangkapan nelayan. Yang sebagian juga sebagai pedagang atau warung sembako yang mempersiapkan kebutuhan bahan pokok nelayan itu. Desa Bangko ini pada abad 16, ya, orang yang pertama masuk ke sini itu berasal dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Masuk ke wilayah Selat Tiworo, yang mana Desa Bangko ini merupakan salah satu wilayah Selat Tiworo, itu pada abad 16 yang silam. Itu menurut cerita orang tua kami dulu. Tujuan awal dari para perjalanan suku Bajo masuk ke sini dulu itu adalah dalam arti pongka ini dalam bahasa Bajo dibilang hanya datang sesaat untuk kemudian bisa tinggal mencari ikan, biota laut yang ada di sini. Dan kemudian setelah itu melihat potensi ada di sini cukup besar, sehingga mereka bisa betah dan tinggallah di desa ini. Tradisi ini memang kami sih kalau kita bicara modernisasi sudah, namun kita tetap pertahankan bahwa tradisi itu masih ada. Seperti halnya tradisi yang masih kita pakai sampai dengan saat ini, itu ketika misalnya ada pergantian musim, musim barat ke musim timur ke musim barat, ataupun juga misalnya, ini tangkapan nelayan kita dia berkurang, itu ada sesuatu yang dilakukan, ada semacam ritual. Nah itu kalau dalam bahasa Bajo itu namanya maduai. Maduai itu dalam arti memberi. Ya mungkin memberi dalam adat mistiknya mungkin yang memberi kepada alamnya, bagaimana supaya kita izin untuk mencari sehingga kita bisa selamat, dalam arti
bisa aman, bisa nyaman, bisa terhindar dari masalah, dan juga mungkin rezeki bisa diberi oleh ya sang pencipta utamanya, kira-kira begitu. Laut bukan sekedar tempat mencari nafkah, tapi rumah bagi suku Bajo. Dari lahir hingga dewasa, hidup mereka terikat erat dengan arus dan gelombang. Laut adalah sekolah, tempat bermain, dan sumber kehidupan. Ya, jadi hubungan masyarakat ini dengan laut, saya kira itu harus penting kita jaga secara bersama-sama. Bahwasanya kalau kita bicara pengelolaan laut ini, kita harus lebih kepada 3 aspek. Jadi ada ekonomisnya, ada ekologisnya, dan sosial. Kami di Desa Bangko ini merupakan satu wilayah yang berbatasan dengan Kabupaten Muna. Jadi kalau kita bergeser ke arah selatan ini, kita berbatasan dengan Kabupaten Muna. Kemudian di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bombana. Nah, kalau kita menarik dari aspek ekonominya, saya kira ini memudahkan kami juga. Ketika ada tangkapan, bahwa kami mudah untuk memasarkan. Bisa ke Bombana, bisa ke Muna, itu aspek ekonominya. Kemudian aspek sosialnya itu juga, bahwa untuk mengelola laut ini, menjaga laut, kita harus lestarikan. Kita harus mengajak saudara kita untuk menjaga laut. Terumbu karangnya kita jaga, lamunnya kita jaga, dan bakonya kita jaga. Sebagaimana bahwa Pulau Bangko ini pulau bakau, bakau ini mangrove. Maka ini yang harus sekali lagi kita harus pertahankan, khususnya Desa Bangko ini tidak boleh kita rusak ini. Kita harus pelihara untuk keberlangsungan daripada kondisinya harus tetap baik. Suku Bajo dikenal sebagai pengembara laut bukan tanpa alasan. Salah satu kemampuan luar biasa yang membuat mereka berbeda dari suku maritim lainnya adalah kemampuan mereka untuk menyelam di kedalaman laut tanpa bantuan alat pernapasan. Keahlian ini bukan hanya keterampilan yang diwariskan secara turun-temurun. Kegiatan saya sehari-harinya kadang melaut, kadang kerja rumah, tidak menetap. Saya melaut ikut sama bapak dulu masih umur 10 tahun, ikut memanah. Yang alat-alat yang disiapkan itu panah, ada karet, ada tasi, dan sebelumnya kita berangkat harus kita tajamkan dulu anak panahnya, gitu. Supaya tidak salah sasaran lah kalau kita menembak. Kalau lokasi yang biasa kita kunjungi itu di dekat Pulau Galah. Ya, kedalamannya itu rata-rata 2 meter atau 5 meter. Kalau menyelam itu lamanya itu rata-rata 2 menit atau 5 menit. Ikan seperti ikan korapu, ikan sunu, ikan boronan batu. Teknik menangkap ikan ini menjadi simbol keterampilan dan daya tahan luar biasa yang dimiliki oleh suku Bajo, meski tanpa alat bantu modern. Kemampuan ini bukan hanya hasil dari latihan yang intensif, tetapi juga didukung oleh adaptasi fisiologis yang unik. Nelayan Bajo memiliki kapasitas paru-paru yang lebih besar dan efisien dalam mengelola oksigen selama melakukan penyelaman.
Berdasarkan penelitian, menunjukkan bahwa nelayan Bajo dapat menahan napas hingga lebih dari 3 menit. Jauh di atas rata-rata manusia biasa. Kalau dulu itu sampai 20 ekor, 30 ekor kita dapat itu. Tapi sekarang itu ya paling banyak 5 ekor, 7 ekor karena nelayan sudah banyak juga. Dulu itu kan hanya kita-kita saja. Tapi sekarang itu banyak nelayan. Akhirnya barangkali hasil sudah kurang. Jadi yang kita dapat kadang banyak 7 ekor atau 5 ekor gitu. Harapan saya itu mudah-mudahan saya punya anak atau saya punya kemanakan cucu masih bisa ada yang melanjutkan alat tangkapan ini. Jangan dihilangkan begitu saja. Mudah-mudahan anak-anak Bajo kita itu menjaga dengan bagus, dengan baik. Karena ini pencarian kita di laut sudah pencarian pokok kita itu. Lebih nyaman mencari di laut daripada di daratan kalau kita Bajo. Seiring dengan perkembangan zaman, suku Bajo tak lepas dari pengaruh modernisasi. Namun, mereka tetap memilih untuk terus menjaga nilai-nilai tradisi yang telah mengakar. Oh ya, jadi saya ke pendidikan kalau boleh minta izin ini saya harus kepada diri saya sendiri dulu karena saya juga kebetulan lahir di sini, hidup di sini dan pendidikan juga di sini untuk SD. Jadi SD itu kami ya saya 6 tahun dari kelas 1 sampai kelas 6 itu ke SD itu ke sekolah itu menggunakan waktu 1 jam. Saya harus naik perahu dayung, ya, koli-koli kalau bahasa kita di sini untuk sampai ke sekolah. Nah, jadi itu dari SD. Nah, jadi secara kebetulan dari masalah ini kemudian pemerintah mengambil inisiatif untuk kemudian SD-nya dipindahkan ke pulau ini, ke tempat ini. Jadi sampai dengan hari ini, ya, alhamdulillah untuk perkembangan lembaga pendidikan di sini juga di samping ada SD yang sudah lama berdiri. Setelah itu ada PAUD, TK, dan sampai ke sekolah menengah pertama SMP. Jadi masyarakat Bajo ini memang dia harus pertahankan yang namanya kearifan lokal, modernisasi hadir, tapi jangan lupa bahwa juga kita sebagai masyarakat Bajo sebagai identitas. Jadi ini harus kita pertahankan sekali lagi. Modernisasi hadir global ini juga tidak bisa kita karena ini perkembangan zaman dia. Jadi kita harus ikuti perkembangan zaman, tapi jangan lupa jati diri kami sebagai suku Bajo yang mana ini menjadi turunan dari nenek moyang, ini harus kita jaga sebagai bagian daripada, karena laut ini hidup kami, maka itu kita harus pertahankan. Nelayan Bajo di Desa Bangko kini telah beradaptasi dengan modernisasi dalam aktivitas melaut mereka. Perahu yang dulunya hanya menggunakan layar, kini dilengkapi mesin. Sehingga memungkinkan mereka menempuh jarak lebih jauh dan waktu yang lebih singkat. Alat tangkap tradisional juga digantikan dengan jaring modern yang lebih efisien. Juga meningkatkan jumlah hasil tangkapan mereka. Desa Bangko menjadi salah satu sentra penghasil daging kepiting terbaik di Kabupaten Muna Barat. Dalam sehari, rata-rata menghasilkan 7 ton daging kepiting segar yang dipasarkan ke beberapa wilayah di Muna Barat. Untuk kemudian dikirim ke wilayah lainnya, seperti Makassar hingga Surabaya.
Kegiatan ekonomi baru ini membuka peluang pekerjaan bagi para ibu di Desa Bangko. Mereka berperan penting dalam membersihkan dan memproses daging kepiting hingga siap dipasarkan. Aktivitas ini tidak hanya membantu meningkatkan pendapatan keluarga, tapi juga memberikan dampak sosial yang positif bagi komunitas. Dalam menghadapi tantangan modernisasi, suku Bajo di Desa Bangko dituntut untuk beradaptasi, termasuk dengan mengikuti ketetapan peraturan pemerintah mengenai aturan dalam hal penangkapan ikan dan pemanfaatan sumber daya laut Indonesia. Peran penyuluhan perikanan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai jembatan bagi pemerintah untuk mendampingi dan memberikan edukasi bagi masyarakat Bajo. Hubungan dengan masyarakat di sini yang terutama ini adalah kelompok saya. Kelompok di sini saya bentuk dari sepanjang 2021 sampai 2024 itu total keseluruhannya itu adalah 5 kelompok dan jumlah anggota kelompoknya itu jumlahnya 54 anggota kelompok, dan itu memang pada umumnya mereka sudah kenal saya dan sering berinteraksi dengan saya. Bagaimana tentang kehidupan penangkapan, bagaimana tentang kita menjaga laut di perairan ini tetap terjaga. Perubahan yang dirasakan terhadap saya kepada kelompok yang saya bina, pertama mereka mengetahui apa fungsi kelompok. Berkelompok itu sebagai wadah belajar, bukan hanya wadah untuk mendapatkan sebuah bantuan. Kedua, mereka mengetahui adanya peraturan yang melarang. Pertama, yang melarang bagaimana ukuran karapaks tadi itu, karapaks rajungan yang hasil tangkapan. Kedua, bagaimana sampah plastik terhadap kehidupan keberlanjutan di perairan ini. Ketika terjadi penumpukan sampah plastik, terjadi penumpukan semacam sedimentasi, sehingga mereka itu mengetahui apa manfaatnya, tetapi di sisi lain memang sulit merubah perilaku itu. Tantangan sebagai penyuluh saya itu yang sulit menjadikan saya tantangan. Pesan dan harapan saya terhadap masyarakat Bajo Desa Bangko yakni pertama, bagaimana melestarikan lingkungan pesisir terhadap sampah plastik rumah tangga, sampah plastik hasil pengolahan rajungan, sampah plastik kehidupan sehari-hari di sini untuk dijaga. Karena ketika kita tidak menjaga itu, berarti dalam hal ini yang rugi dirinya sendiri kita, atau suku Bajonya atau masyarakat Desa Bangkonya. Di tengah arus modernisasi yang semakin deras, masyarakat Bajo di Desa Bangko tidak berjalan sendirian. Mereka mendapatkan dukungan penting dari pemerintah daerah yang berupaya memastikan bahwa identitas maritim yang diwariskan nenek moyang tetap terjaga. Seiring dengan hal tersebut, berbagai kebijakan dan program diluncurkan untuk mendorong kesejahteraan, sekaligus melindungi laut yang menjadi sumber kehidupan suku Bajo. Pemerintah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat telah aktif melakukan pendampingan dan pemberdayaan, baik dalam mengelola sumber daya perikanan maupun menjaga ekosistem laut. Jadi awalnya masyarakat di sini ini kan nelayan tradisional, Pak. Dulu orang masih memanah ikan, kemudian mereka menggunakan alat-alat tangkap tradisional, pancing-pancing tradisional. Tetapi kemudian
setelah era informasi dan era modernisasi yang sangat luar biasa ini, maka kami melakukan pendampingan secara simultan. Melakukan pelatihan-pelatihan agar supaya mereka memahami bahwa untuk menggunakan alat-alat modern itu kita selalu memberikan pelatihan, kemudian diskusi-diskusi melalui teman-teman dari penyuluh maupun dari DKP yang secara berkesinambungan selalu memberikan perhatian terhadap masyarakat wilayah pesisir, khususnya di Pulau Bangko, Pak. Pesan kami dari pemerintah sebenarnya, jaga lautmu, karena lautmu adalah sumber kehidupanmu, dan mari kita bersama-sama melestarikan seluruh apa yang menjadi anugerah Tuhan ini untuk kelangsungan hidup anak cucu kita, karena Desa Pulau Bangko dengan keunikannya di atas air ini harus kita pertahankan sebagai suku Bajo yang menurut saya juga ini punya keunikan, tetapi sampai hari ini juga mereka masih tetap survive tinggal di atas air, dan mudah-mudahan kesadaran-kesadaran yang kita sudah bangun selama ini bisa berkesinambungan selamanya, dan insya Allah ke depan harapan kami dari pemerintah, suku Bajo terutama di Desa Bangko ini bisa tetap melakukan penangkapan ikan tidak jauh dari wilayah desa mereka, karena memang airnya masih jernih, kemudian habitat karangnya juga masih bagus, ini bisa dipertahankan. Suku Bajo, sang pengembara laut terakhir yang tangguh, telah menjalani samudra sejak zaman nenek moyang. Dalam hembusan angin dan deburan ombak, mereka menenung hidupnya di atas air, menjadikan laut sebagai rumah abadi dari generasi ke generasi. Mereka menjaga hubungan sakral dengan laut, melestarikan tradisi yang tak lekang oleh waktu, dan menapaki jalan leluhur sebagai pelaut sejati. Meski zaman berganti dan modernisasi merasuk dalam kehidupan mereka, suku Bajo tak pernah kehilangan jiwa sebagai seorang pelaut. Mereka beradaptasi dengan cerdik, namun tetap memegang erat akar budaya yang diwariskan. Dalam setiap tarikan jala dan dayungan perahu, ada jiwa pengabdian yang terus hidup. Pengabdian untuk menjaga laut sebagai sumber kehidupan yang berkelanjutan, dan sebagai pusaka yang tak ternilai bagi Indonesia. Jadi harapan kita adalah, saya kira untuk membangun kampung ini, untuk membangun desa ini, sekali lagi kami tidak bisa perjuangkan sendiri. Oleh karenanya saya berharap kepada seluruh pihak, komponen atau stakeholder yang menjadi mitra kami, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, kami juga sebagai pemerintah desa, untuk bersama-sama, untuk kemudian bagaimana desa ini bisa berkembang. Di tengah arus perubahan dunia, suku Bajo memaknai identitas diri bukan hanya pelaut, tetapi penjaga laut yang setia.
mata dan tangan yang senantiasa melindungi Laut Nusantara. Pesan warisan leluhur suku Bajo, laut bukan sekedar hamparan air, tapi nafas. Warisan yang tak boleh hilang. Dan tak pernah lupakan jati diri, bahwa suku Bajo adalah sang pengembara laut.